yang itu disebut dengan istilah nyekar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nyekar dalam perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyekar itu kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia adalah datang ke kuburan dengan membawa bunga. Secara definisi demikian. Maka kalau kita mau mengkaji nyekar itu dalam sudut pandang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, datang kepada kuburan itu pertama. Datang ke kuburan itu tentu tujuannya sangat jelas. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, orang yang datang ke kuburan itu, orang yang ziarah ke kuburan itu, tudzakirukumul akhirah, dapat mengingatkan kita terhadap akhirat, dapat mengingatkan kita terhadap kematian pula. Ini tujuannya kenapa kita di dalam agama Islam itu datang ke makbarah, datang ke kuburan dalam rangka ziarah. Satu. Yang kedua, apakah ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ziarah? Jelas. Walaupun Nabi dulu pernah melarang umat Islam untuk melakukan ziarah karena kondisi keimanannya belum stabil dan khawatir terjebak pada kemusyrikan, tetapi akhirnya Nabi dawuh fazuruha, ziarahlah kalian, kata Nabi. Sehingga para ulama bersepakat bahwa hukum ziarah kubur itu adalah sunnah, bahkan min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul juga pernah ziarah kepada Ahlul Baqi', ziarah kepada makbarah Sayyidina Hamzah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan melakukan, lalu apa yang kita salahkan tentang ziarah kubur itu? Jelas ya. Bagaimana dengan wanita yang ziarah kubur? Ini khilaf di kalangan ulama. Tetapi ada yang sahih mengatakan itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting tidak menimbulkan fitnah di dalamnya, tidak menimbulkan mafsadat di dalamnya. Nah, gimana Pak Ustadz kalau misalnya ziarah kubur di momen-momen tertentu, momen menjelang hari raya? Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang. Gak pernah kita menjumpai hadis larangan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ziarah pada momen-momen tertentu. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya pandangan bahwa menentukan ta'yinul waqt, menentukan waktu liziarah itu tidak masalah. Bila hududin, tidak ada batasnya, kata para ulama. Boleh. Mau ziarah setelah sholat Jumat, tidak masalah. Mau istiqamah ziarah setiap hari Selasa misalnya, tidak masalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk melakukan ziarah pada waktu-waktu tertentu. Apalagi yang diziarahi itu adalah kedua orang tua. Dalam suatu riwayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh, man zara qabla walidayhi kulla jum'atin aw ahadihima, orang yang ziarah terhadap makbarah kedua orang tuanya setiap Jumat atau salah satu kedua orang tuanya, faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Hakim, surah Yasin ila akhiril surah, ghufira lahu bi'adad dzalika ayatan wa harfan. Ya, dalam riwayat lain, ya, baran biwalidayhi, orang yang
membaca surah Yasin di makbarah kedua orang tuanya, subhanallah, ketika dia membaca surah Yasin, maka diampuni baginya dosanya sebanyak huruf daripada Yasin itu sendiri. Bahkan pekerjaan itu termasuk birrul walidain, terhadap kedua orang tua. Tetapi walaupun rekomendasi Nabi itu pada hari Jumat, tidak masalah kalau misalnya seseorang itu melakukan ziarah pada momen-momen tertentu seperti menjelang bulan suci Ramadan. Jelas ya? Deal? Oke. Saudara yang berbahagia, bagaimana dengan taburan bunga? Kita lihat ya, yang dilakukan oleh masyarakat kita, bahkan ini menjadi salah satu lahan bisnis bagi saudara-saudara kita untuk jualan bunga di kuburan ya, sehingga orang mau datang ke makbarah orang tuanya beli bunganya di sekitar kuburan itu. Bagaimana bawa bunga lalu kemudian ditaburkan di atas makbarah kedua orang tua kita, hukumnya adalah boleh. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani itu mengungkapkan di dalam kitabnya yang bernama Nihayatuz Zain, beliau menyampaikan li'annal malaikata tuhibbu ar-raihata at-thayyibah, sesungguhnya malaikat itu senang kepada bau-bau yang wangi. Kita bawa bunga, itu kan wangi, bunga itu disiram di atasnya. Nah, inilah kenapa apa yang menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat kita berupa nyekar itu sebenarnya agama yang dibudayakan. Ajaran agama yang menjadi tradisi, yang menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Sepanjang masih bisa dicari cantolan dalilnya, cantolan hukumnya, maka itu bukanlah tradisi yang dibuat-buat, bukan budaya yang dibuat-buat, tetapi sekali lagi itu adalah agama atau pekerjaan yang didasari dengan landasan agama yang jelas, yang kemudian menjadi tradisi dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita semua tidak sampai mengklaim bahwa nyekar itu hukumnya bid'ah dan lain sebagainya. Yang bid'ah silakan, tidak masalah. Tapi yang melakukan nyekar ya juga dibiarkan saja. Biarkanlah berbeda sesuai dengan keyakinan, dengan kemantapan amaliyah kehidupannya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.